Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi bersama Ibu Resi Marliana dalam pembelajaran jarak jauh Matematika kelas 8 semester genap. Jika melihat gambar ini ya, rasanya rindu sekali untuk bisa bertamasya, refreshing kemanapun yang kita mau ya. Makanya kita harus selalu berdoa semoga pandemi COVID ini bisa cepat berakhir sehingga kita bebas kemanapun tanpa rasa was-was. Dan jangan lupa terapkan 5M. Yang pertama, memakai masker jika bepergian keluar rumah ataupun sedang sakit. Yang kedua, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah beraktivitas. Yang ketiga, menjaga jarak ketika sedang berinteraksi dengan orang lain 1 hingga 2 meter. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Jangan ketika ada kerumunan malah kita ikut nimbrung di dalamnya. Yang kelima, mengurangi mobilitas dengan tetap di rumah saja. Oke, untuk video kali ini adalah melanjutkan video sebelumnya, yaitu mengenai prisma. Masih mengenai prisma, bangun ruang sisi datar. Dan yang akan kita bahas apa? Yaitu bagaimana cara menentukan volume dan luas permukaannya. Oke, sudah siap menyimak? Rumus-rumus apa yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal tentang prisma? Yang pertama yaitu rumus tentang volume prisma atau isi prisma, yaitu sama dengan luas alas dikali tinggi, atau bisa kita singkat rumusnya menjadi LA dikali TP, tingginya tinggi prisma. Nah, luas alasnya ini bergantung dari bentuk alasnya sendiri. Jadi jika alasnya berbentuk segitiga, berarti yang kita cari adalah luas segitiga. Jika alasnya berbentuk persegi, berarti luas persegi. Artinya di sini kalian coba mengingat-ingat kembali yang telah kalian pelajari, yaitu tentang luas bangun datar. Oke, selanjutnya bagaimana mencari luas permukaan? Luas permukaan prisma, ya ini gambar jaring-jaring prisma. Oke, kemarin sudah dipelajari di video sebelumnya. Ada alas, ini alas ya. Oke. Tutup, jadi prisma adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki alas dan tutup sama dan sebangun atau kongruen. Oke, lanjut. Nah, jadi untuk mencari luas permukaan prisma itu sama dengan luas alas ditambah luas tutup ditambah jumlah luas bidang tegak. Ya. Karena luas alas dan luas tutupnya sama dan sebangun atau kongruen, makanya bisa kita tulis sama dengan 2 kali luas alas ditambah jumlah luas bidang tegak. Nah, luas bidang tegaknya ini bisa kita sederhanakan menjadi, jika ini panjangnya A, panjang sisi ukuran alasnya ya, sisinya A, B, dan C. Nah, makanya di sini itu sama dengan A juga dengan ini. Jika disatukan jaring-jaringnya berhimpit, ini sisi B yang di sebelah sini. Ya, ini tingginya, tinggi prisma. Perhatikan ini tinggi prisma. Jadi jumlah luas bidang tegaknya ini membentuk persegi panjang ya. Rumus luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Makanya panjangnya bisa A ditambah C ditambah B atau sama dengan keliling alas dikali tinggi.
Jadi nanti rumus yang bisa kalian gunakan untuk mencari luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali TP, tinggi prisma. Oke, bagaimana cara menggunakan rumusnya? Kita simak pembahasan soal-soal berikut ya. Oke, contoh soal yang pertama. Sebuah prisma segitiga siku-siku memiliki ukuran alas 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Jika tinggi prisma 10 cm, tentukan. Jadi ini prismanya segitiga siku-siku, artinya alas dan tutupnya berbentuk segitiga siku-siku. Tentukan yang A volume atau isi, yang B luas permukaan. Oke, perhatikan pembahasannya. Sekali lagi, untuk menyelesaikan soal prisma, biasanya tidak perlu digambar secara keseluruhan prismanya, tapi kita coba gambar alasnya saja, karena ini berbentuk segitiga siku-siku, makanya yang kita gambar adalah segitiga siku-siku. 3, 4, 5. Ya, baru kemarin nih kalian belajar Pythagoras. Jadi jelas 5 cm ini adalah sisi miring karena yang paling panjang. 3, 4, 5. 3 dan 4-nya boleh terbalik atau ditukar, tapi 5 cm-nya adalah sisi miring. Nah, untuk mencari volume, tadi rumusnya seperti apa? Ya, rumus volume adalah luas alas dikali TP. Nah, kalau luas permukaan tadi rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali TP. TP itu apa? Tinggi prisma. Tinggi prismanya sudah jelas di sini. Sudah ada ya, 10 cm ya. Oke. Yang belum ada berarti luas alas dan keliling alas. Kita cari dulu. Kita tinggalkan dulu rumusnya, kita cari dulu luas alasnya. Luas alasnya karena berbentuk segitiga, makanya luas alasnya, ayo diingat-ingat lagi ya, setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya yang mana? Ya 3 cm, tingginya 4 cm. Berarti setengah dikali 3 dikali 4. Berapa hasilnya? 6. Ya, masih banyak yang jawab jika setengah dikali 3 dikali 4 itu jadi 24. Salah, 3 dikali 4 12, dibagi 2 jadi 6. Oke, luas alasnya ketemu. Sekarang keliling alas. Oke, keliling alas. Tinggal kalian jumlahkan saja sisi-sisinya. 3 ditambah 4 ditambah 5. Berapa hasilnya? 12 cm. Berarti volume, luas alas kali tinggi prisma. Luas alasnya tadi yang kamu dapat berapa? 6. Dikali tinggi prismanya 10. 6 dikali 10. Gampang ya, lanjutkan ya. Kalian isi titik-titiknya, jangan lupa. Satuannya cm kubik karena volume itu satuannya cm kubik. Oke, luas permukaan 2 kali LA, luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Masukkan luas alas dan keliling alas yang sudah kalian peroleh. 2 kali LA-nya 6 ditambah KA-nya 12, TP-nya 10. Oke, yang dijalankan 2 dikali 6 dulu, 12. Lalu 12 dikali 10, 120. 12 ditambah 120. Oke, cari sendiri mudah ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Jika masih kurang paham, coba diulang lagi videonya. Lanjut contoh soal yang kedua. Sebuah prisma belah ketupat memiliki panjang diagonal alas 12 cm dan 16 cm. Jika tinggi prisma 20 cm, tentukan yang A volume, yang B luas permukaan. Dari soal ini diketahui prismanya belah ketupat, berarti alasnya berbentuk belah ketupat. Kita gambar alasnya ya. Untuk menyelesaikan soal ini diperlukan gambar alasnya, yaitu belah ketupat. Panjang diagonalnya 12 cm dan 16 cm. Yang lebih pendek 12 kita bagi 2, 6 dengan 6.
Yang 16, 8 dengan 8. Oke, jika lihat gambar ini ingat Pitagoras ya. Untuk mencari volume, rumusnya luas alas dikali tinggi prisma. Luas permukaan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Yang kita butuhkan adalah luas alas dan keliling alasnya. Tinggi prismanya sudah ada berapa? 20 cm. Untuk mencari luas alas, berarti luas dari belah ketupat, diingat lagi, yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Setengah dikali diagonal 1-nya 12, diagonal 2-nya 16. Nah, 12 dibagi 2, 6 dikali 16, ya 96 cm persegi. Luas alasnya sudah ada. Untuk mencari keliling alas, bagaimana caranya? Nah, kita harus temukan dulu nih S-nya, panjang sisinya. Karena keliling alas tinggal menjumlahkan sisi-sisinya saja, atau 4 dikali sisi. Sisinya bagaimana cara mencarinya? Diingat lagi pelajaran yang telah lalu tentang teorema Pitagoras. Untuk mencari S, sisinya, sisi kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Karena S-nya adalah sisi miring. Hasilnya sama dengan 36 ditambah 64. 100 diakarkan, akar 100 sama dengan 10 cm. Sudah ketemu S-nya, berarti kelilingnya sama dengan 4 dikali sisi. 4 dikali sisinya 10 sama dengan 40 cm. Jika sudah lengkap luas alas dan keliling alasnya, tinggal kalian masukkan ke rumus volume dan luas permukaan. Volumenya jadi 96 dikali tinggi prismanya berapa? 20. Dihitung sendiri ya hasilnya ya. Luas permukaannya 2 kali luas alasnya 96 ditambah 40 dikali 20. Keliling alasnya tadi 40 ya. Tinggal dihitung sendiri. Sama dengan 192 ditambah 800. Oke, mudah ya. Semoga kalian paham tentang prisma belah ketupat. Lanjut ke soal ketiga. Hitunglah volume prisma berikut. Nah, ini ada gambarnya nih. Yang harus kalian identifikasi terlebih dahulu, ini prisma apa ya? Prisma segi 4 Bu, karena alasnya segi 4. Memang alasnya segi 4. Oke, yang perlu kalian ingat, prisma itu adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki alas dan tutup yang sebangun atau kongruen. Nah, di sini bangun yang kongruen itu yang mana? Oh, ternyata ada 2 bangun yang kongruen nih. Sama dan sebangun ukurannya, yaitu bangun apa? Trapesium, siku, siku. Nah, jadi alas dan tutupnya bukan segi 4. Segi 4 yang ada di bawah ini ya, tapi alas dan tutupnya adalah berupa trapesium, siku, siku. Jadi ini prismanya tidak didirikan gitu ya. Jadi alas dan tutupnya ada di depan dan di belakang. Oke, paham ya? Nah, untuk mencari volume prisma ini, bagaimana caranya? Volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya yang mana? Ya, kalau di sini trapesiumnya alas, berarti tinggi prismanya yaitu panjang sisi tegak nih yang menghubungkan alas dengan tutup, berarti 20 cm ini ya, 20 cm sebagai tinggi prisma. Lalu kita cari dulu luas alasnya. Luas alas
Luas trapesium yaitu setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Ingat lagi pelajaran tentang bangun datar. Jumlah sisi sejajarnya yang mana nih? Nah, sisi sejajar dalam trapesium siku-siku di sini yaitu 21 dan yang atas ini nih berapa? Yaitu sama dengan 6 cm. Berarti setengah dikali 21 ditambah 6 dikali ini sebagai tinggi trapesiumnya. Berarti setengah dikali 21 ditambah 6 dikali 8. Oke, ini bisa coret dulu. 2 dengan 8 berapa? 4 ya. 4 dikali 21 tambah 6 berapa? Silahkan dihitung sendiri. Volumenya berarti luas alas dikali tinggi prisma. Luas alasnya yang ini ya, tadi yang kamu dapat berapa, dikali tinggi prismanya berapa, 20. Tinggal dihitung hasilnya berapa sentimeter kubik. Mudah ya. Sekali lagi, jika masih kurang paham, coba diulang kembali memutar video dari ibu. Ya, anggap saja pengulangan pembahasan dari ibu. Karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Oke, mudah-mudahan paham. Nanti kalian coba cari latihan-latihan soal yang sejenis dengan ini untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian terhadap materi kali ini, yaitu mengenai volume dan luas permukaan prisma. Oke, pesan ibu terakhir, jangan pernah takut bermimpi, karena setiap orang itu berhak bermimpi. Dirimu pun berhak bermimpi, walau dengan keterbatasan yang engkau punya. Karena banyak orang sukses itu yang diawali dengan mimpi, tapi bukan cuma mimpi, tapi setelah bermimpi, kalian berusaha untuk mewujudkan mimpi tersebut. Dan Ibu selalu mendoakan semoga kalian bisa mewujudkan mimpi-mimpi kalian, menjadi orang sukses, dan menjadi kebanggaan orang tua kalian. Sekarang yang harus kalian lakukan, belajar dengan rajin dan semangat, supaya mimpi-mimpi kalian dapat terwujud nantinya. Oke, sekian pembahasan ibu kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jika ada kesalahan, ibu mohon maaf. Nantikan video-video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.